Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Banyak orang tampak tergerak oleh apa yang dikatakan Long Tianyin. Long Xingyu menganggukkan kepalanya ke satu sisi saat dia berkata dengan tegas, saya setuju dengan pendapat kepala kuil Long. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Ada terlalu banyak bahaya yang tak ternilai yang terlibat. Saya juga berpikir kita seharusnya tidak menggunakan pahlawan abadi dengan mudah. Dengan ekspresi pendapat dari dua ksatria suci, anggota yang hadir langsung tenggelam dalam pikiran mereka. Long Tianyin dan Long Xingyu memiliki status hebat di kuil ksatria, jadi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Meskipun Yang Haohan pernah menjadi kepala aliansi kuil, dia tetap berada di markas, sementara jalur gunung penentang naga selalu berada di bawah komando ayah dan anak itu. Kata-kata mereka akan memiliki dampak tertentu pada anggota dari kuil lain. Li Zengxi, saya pikir ini akan berhasil. Ada batasan pada gulungan transformasi spiritual saat itu. Artinya, pembangkit tenaga mayat hidup yang dihidupkan oleh gulungan transformasi spiritual hanya bisa ada selama 1000 tahun. Lebih dari 6000 tahun telah berlalu sejak itu. Setiap kepala kuil akan benar-benar pergi untuk memberi hormat kepada pahlawan abadi ini. Kami telah belajar dari mereka bahwa pahlawan abadi telah memilih untuk tidur untuk memperpanjang hidup mereka sebagai mayat hidup. Namun, sekitar 40 tahun yang lalu, pesan terakhir mereka adalah bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Mereka memiliki 5 dekade paling lama sebelum mereka akan kembali ke tidur abadi, dan tidak pernah bangun lagi. Mereka telah menyarankan saat itu bahwa jika aliansi membutuhkannya, mereka bersedia membantu untuk terakhir kalinya. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak menggunakan kekuatan mereka, mereka tidak akan bertahan lebih dari 10 tahun. Akibatnya, saya setuju dengan saran kepala kuil Yang. Kita bisa mempercayai pahlawan abadi sepenuhnya. Adapun bagaimana kita dapat menggunakannya, saya yakin kita dapat menemukan cara untuk menutupinya. Tidak banyak dari mereka, saya percaya bahwa pahlawan abadi ini dapat membalikkan situasi di medan perang. Aku ragu, kata Ling Xiao. Sebagai kepala kuil imam, dia paling membenci undead. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya setuju dengan Yang Tua dalam menyebutkan masalah ini, tetapi saya tidak berpikir kita harus menggunakan kekuatan ini. Mayat hidup adalah mayat hidup. Pikirkan tentang bagaimana mayat hidup bertahan hidup. Mereka meminjam kekuatan kegelapan, berbaur dengan aura mayat, kegelapan dan semua kejahatan lainnya. Meskipun pahlawan abadi ini adalah senior kita dan telah berkontribusi secara signifikan pada kemanusiaan, mereka masih menjadi undead selama ribuan tahun. Kedua kepala kuil itu benar. Untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi, kemungkinan besar serikat pekerja akan hancur. Yang Haohan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan Ling Xiao. Dia tahu bahwa mengangkat masalah ini akan menyebabkan perdebatan, tetapi dia tidak pernah mengira perdebatannya akan begitu intens. Dia mengharapkan keberatan Ling Xiao, tetapi keberatan sengit Long Tianyin dan Long Xingyu telah melebihi harapannya. Dia awalnya percaya bahwa keduanya akan tetap netral dalam masalah ini, tetapi siapa yang mengira mereka akan menjadi orang pertama yang keberatan. Pendapat Long Tianyin dan Long Xingyu sangat penting, karena mereka adalah kerabat Long Haoshen. Itu sangat mungkin untuk pendapat mereka untuk mempengaruhi Long Haoshen, yang merupakan ketua. Mungkin pengaruh Long Haoshen saat ini atas serikat tidak sebesar pembangkit tenaga listrik senior seperti 6 kepala kuil, tapi dia bisa mempengaruhi orang-orang dari Bright Glimmer of Light dalam pertemuan hari ini setidaknya. Selain dia, ada juga Chaier, Chen Yinger dan Wang Yuan, 3 wakil ketua serikat pekerja. Mungkin pengaruh mereka masih belum cukup besar, tetapi jika itu berakhir dengan pemungutan suara terakhir, Bright Glimmer of Hope akan memiliki hampir sepertiga dari semua suara. Akibatnya, pendapat Long Haoshen sangat penting untuk memutuskan masalah ini. Ksatria Suci Langit Berbintang, Yang Haoyu, tiba-tiba berbicara pada saat ini. Dia batuk dengan lembut dan segera menarik perhatian semua orang. Sebagai pembangkit tenaga listrik terbesar serikat, pendapatnya juga sangat penting. Tidak seorang pun dari kita dapat memutuskan apakah masalah ini benar atau salah, atau baik atau buruk, saat ini. Ada baiknya semua orang mendiskusikan ini, tetapi saya perlu mengingatkan Anda semua bahwa ini bukan lagi tentang aliansi kuil, tetapi persatuan kuil. Diskusi sejauh ini adalah diskusi, tetapi sebelum ketua berbicara, bukankah kita sudah melangkah sedikit keluar dari tempat kita? Yang Haoyu tidak secara langsung mendukung Yang Haohan,
juga tidak menyatakan pendapatnya. Sebaliknya, ia membela otoritas Long Haoshen sebagai ketua serikat pekerja. Sebenarnya, dia gagal memahami apa yang terjadi dengan Long Haoshen hari ini. Long Haoshen selalu pintar dan tahu bagaimana mengendalikan situasi. Pertemuan hari ini sangat penting, jadi mengapa dia tetap diam sebagai ketua serikat, membiarkan semua orang berdebat di antara mereka sendiri. Mendengar apa yang dikatakan Yang Haoyu, Yang Haohan mengangguk, itulah yang aku pikirkan juga. Mari kita di sini pendapat ketua dulu. Long Tianyin tidak keberatan dengan ini. Dalam hatinya, Long Haoshen adalah cucunya di penghujung hari, dan dia benar-benar menolak saran Yang Haohan dari lubuk hatinya, atau dia tidak akan segera membalas sarannya setelah bertahun-tahun berteman. Long Xingyu sedikit mengernyit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tatapan semua orang akhirnya berkumpul di Long Haoshen. Long Haoshe tersenyum acuh tak acuh. Dia berkata, sejak serikat pekerja baru didirikan, kita harus memutuskan masalah terakhir bersama. Pemungutan suara terakhir akan mewakili pendapat mayoritas. Namun, sebelum lebih banyak orang mengutarakan pendapat mereka dan kami memilih, saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada Anda semua. Kepala Kuil Yang, apakah Anda tahu nama pencipta gulungan transformasi spiritual? Yang Haohan terkejut. Dia tidak berharap Long Haoshen menanyakan hal seperti itu. Dia secara naluriah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada catatan tentang itu. Itu hanya mengatakan bahwa kemungkinan besar gulungan itu dibuat oleh ahli nujum yang telah menabur kesengsaraan dan penderitaan ke benua di masa lalu. Saya tidak tahu mengapa itu tertinggal. Mungkin itu adalah rampasan perang ketika gereja agung mengalahkannya. Long Haoshen mengangguk, lalu, apakah ada di antara kalian yang tahu nama ahli nujum di masa lalu ini? Long Tianyin sedikit mengernyit, ketua, apa gunanya ini? Apalagi, ahli nujum masa lalu telah muncul sebelum era kegelapan. Ini lebih dari 6.500 tahun dari sekarang. Ada sangat sedikit catatan yang merinci dia. Yang bisa kami pastikan adalah bahwa ada ahli nujum yang kuat dan jahat. Pada dasarnya tidak ada hal lain yang diturunkan tentang detailnya. Long Haoshen berkata, kalau begitu, kalian semua tidak tahu. Baiklah, biarkan aku memberitahumu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri perlahan. Dengan sedikit kilatan, dia tiba di depan dari belakang. Semua pembangkit tenaga listrik duduk di meja terkejut menemukan bahwa pada saat itu, Long Haoshen tampaknya telah tiba di sana dengan melintasi ruang. Sepertinya dia langsung melewati meja, tapi kenyataannya, dia menggunakan kemampuan yang mirip dengan teleportasi. Kekuatannya meningkat drastis lagi. Yang Haoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan takjub secara diam-diam. Dan, dia menemukan bahwa agak sulit baginya untuk melihat melalui kultivasi Long Hou Chen sekarang. Long Haoshen tiba di depan meja dan berkata, ahli nujum yang membuat gulungan itu bernama Elux. Dia juga yang menyebabkan bencana besar bagi umat manusia sebelum era kegelapan. Dia memberi dirinya gelar. Dia menyebut dirinya Necromancer Suci, Slumbering Calamity Elux. Jika bukan karena keberadaannya yang telah menciptakan bencana bagi kita manusia, mungkin kita tidak akan dimusnahkan seperti saat iblis menyerang, dan era kegelapan selama 6.000 tahun terakhir tidak akan ada. Namun, manusialah yang berkultivasi untuk menjadi ahli nujum. Belum pernah kita mendengar tentang makhluk lain yang langsung menjadi ahli nujum, kan? Lalu, mengapa dia meletakkan tangannya di atas manusia dan menabur kesengsaraan dan penderitaan di antara mereka? Kepala kuil pendeta, Ling Xian, secara naluriah berkata, Necromancer seperti itu pasti jahat. Mereka ingin menghancurkan dunia. Long Haoshen tersenyum, kepala kuil Ling, kita tidak bisa mengakar dalam ide-ide kita yang terbentuk sebelumnya. Jika saya memberitahu Anda semua bahwa ahli nujum menakutkan yang pernah membawa bencana bagi umat manusia ini awalnya dari elemen cahaya dan bahwa semua sihir kematiannya didasarkan pada elemen cahaya, apakah Anda akan percaya padaku? Tidak mungkin, Long Tianyin, Long Xingyu, Ling Xiao dan bahkan Yang Haoyu dan Yang Haohan semuanya berkata bersamaan. Mereka semua adalah perwakilan dari elemen cahaya. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, tidak. Aku mengatakan yang sebenarnya, karena tidak hanya ahli nujum ini penyihir ringan di masa lalu, dia adalah Sion of Light juga, sama seperti saya. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menjadi gempar. Untuk saat itu,
semua orang memandang Long Haoshen seperti dia orang gila. Hanya orang-orang dari Bright Glimmer of Hope yang tetap tenang. Long Tianyin tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Long Haoshen, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apakah Anda berdebat untuk ahli nujum ini? Dan dengan menggunakan argumen yang mustahil seperti itu. Long Haoshen menatap Long Tianyin dengan tatapan cemerlang. Dia tidak menyerah. Kepala kuil panjang, kebenaran tidak ditentukan oleh kerasnya suaramu. Silahkan duduk dulu. Karena saya ketua, saya harap Anda bisa membiarkan saya menyelesaikannya. Mulai sekarang dan seterusnya, tolong jangan menyela saya, atau saya harus meminta Anda untuk pergi. Long Tianyin terkejut. Jelas, dia tidak pernah berharap Long Haoshen berbicara kepadanya seperti itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Baiklah. Saya ingin melihat bagaimana Anda meminta saya untuk pergi. Apakah kamu akan meletakkan tanganmu di atasku? Mata Long Haoshen tiba-tiba bersinar terang. Setelah itu, dia mengirim serangan telapak tangan ke arah Long Tianyin dari jauh. Long Haoshen menyerang Long Tianyin selama pertemuan. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh banyak orang, tetapi itulah yang terjadi. Long Tianyin berteriak dengan marah dan melemparkan yang pertama ke Long Haoshen. Wajahnya sudah memerah karena marah. Pada akhirnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik senior dari kuil ksatria. Terlebih lagi, orang yang sangat tidak menghormatinya adalah cucunya sendiri. Namun, sesuatu yang mengejutkan semua pembangkit tenaga listrik yang hadir muncul sekali lagi. Tubuh Long Haoshen tiba-tiba menjadi agak keemasan. Cahaya keemasan yang lembut tampak sangat menghibur. Sebuah sidik jari emas muncul di udara dari serangan telapak tangannya. Ketika serangan marah Long Tianyin hendak bertabrakan dengan itu, tubuh Long Tianyin bergidik di bawah cahaya keemasan dan setelah itu, dia benar-benar diselimuti oleh cahaya keemasan Long Haoshen. Pada saat berikutnya, dia benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang. Satu gerakan, hanya satu gerakan. Domain penjelmaan diri. Gumaman Li Zengzi membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Apa yang dimaksud dengan domain yang menjelma sendiri? Semua orang tahu jawabannya dengan sangat baik. Itu berarti peringkat kelima dari langkah ke-9. Ketua mereka benar-benar telah mencapai peringkat kelima dari langkah ke-9. Harus diketahui bahwa dalam Great Gathering kuil baru-baru ini, kekuatan yang ditunjukkan Long Haoshen hanya dari peringkat kedua atau ketiga. Hanya dalam 2 bulan yang singkat, dia benar-benar menerobos secara berurutan. Domain self-incarnating adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh banyak pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Untuk saat itu, eselon atas serikat tidak bisa membantu tetapi mengubah cara mereka memandang Long Haoshen. Apakah itu persatuan atau di antara iblis, kekuatan cenderung mewakili otoritas berbicara. Haoshen, kamu, Long Xingyu sangat marah dan terkejut. Namun, ketika dia melakukan kontak dengan tatapan tegas Long Haoshen, dia segera berhenti berbicara. Dia duduk di sana dengan wajah cekung, tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Long Haoshen memandang Yang Haohan dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut aturan serikat, ketua sementara dapat mengeluarkan anggota yang tidak menghormati ketua selama rapat dari rapat. Apakah saya benar? Yang Haohan mengangguk tanpa sadar. Pada kenyataannya, dia juga telah dikejutkan oleh tindakan Long Haoshen. Long Haoshen tersenyum polos dan berkata, kepala kuil Long sedikit lelah, jadi saya memintanya untuk beristirahat dulu. Anda tidak perlu khawatir. Tentu saja tidak ada yang percaya Long Haoshen akan meletakkan tangannya di Long Tianyin. Bagaimanapun, itu adalah kakeknya. Namun, tindakan Long Haoshen membuat pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil mengevaluasi kembali Long Haoshen dan menganggapnya lebih serius. Persatuan itu baru didirikan baru-baru ini, jadi pada kenyataannya, banyak orang terus mengikuti metode aliansi kuil dari sebelumnya. Long Haoshen dan Bright Glimmer of Hope-nya juga tidak pernah menggunakan otoritas mereka dalam rapat, jadi tidak banyak orang yang mengakui posisi Long Haoshen sebagai ketua. Mereka hanya tahu regu pemburu iblis sangat kuat. Sebagian besar dari mereka berperilaku seperti ketika mereka terpisah dari aliansi kuil, terutama mematuhi perintah berbagai kuil. Namun, tindakan Long Haoshen memberitahu mereka tanpa keraguan bahwa dalam serikat saat ini, dia benar-benar yang terbesar. Dan, dia telah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kekuatannya.
Dia tidak menggunakan tahta keabadian dan penciptaan surgawi dalam bentrokannya dengan Long Tianyin, namun dia mampu melumpuhkan Long Tianyin dalam satu serangan dan memindahkannya. Kekuatan ini jelas tidak lebih buruk dari ksatria suci langit berbintang yang Haoyu. Ditambah dengan amplifikasi dari tahta surgawi pertama dalam sejarah, semua orang terkejut menemukan bahwa ketua mereka sebenarnya telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu besar. Penemuan ini membuat mereka secara bertahap melupakan usia Long Haoshen. Mereka sekarang memandangnya dengan sedikit lebih hormat. Kemana Long Tianyin pergi? Dia berada tepat di luar pertemuan. Namun, tidak ada sedikit pun kemarahan di wajah kepala kuil ini sama sekali. Sebaliknya, dia tersenyum kecil. Kamu anak nakal, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan Anda nanti. Hehe, saat dia mengatakan itu, Divine Knight of Control and Restraint yang kuat baru saja berbalik dan pergi dengan tenang. Bagaimana mungkin orang-orang yang tercengang di dalam mengetahui bahwa Long Tianyin dan Long Haoshen telah setuju untuk menggunakan kesempatan ini bagi Long Haoshen untuk menunjukkan kekuatannya. Bahkan Long Xingyu tidak tahu. Ini hanya menunjukkan bahwa keduanya sangat berbakat dalam berakting. Jika tidak peduli seberapa kuat Long Haoshen, tidak mungkin baginya untuk berhasil dalam satu gerakan. Dan, dengan karakternya, bagaimana dia bisa benar-benar marah sebagai kakeknya? Ruang pertemuan secara bertahap menjadi tenang. Long Haoshen berkata dengan acuh tak acuh, kisah yang saya ceritakan akan berdampak besar pada bagaimana Anda memilih nanti. Ini sama seperti sebelumnya, tolong jangan menyela saya saat saya berbicara, atau saya akan meminta Anda untuk pergi juga. Kamu tidak salah dengar, The Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux juga merupakan Scion of Light, sama sepertiku. Sebenarnya, jika Anda memikirkannya dari perspektif yang berbeda, Anda akan lebih mudah untuk percaya. Necromancer itu kuat, tapi mereka hanyalah cabang dari penyihir. Bencana macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang ahli nujum dengan bakat biasa-biasa saja atas umat manusia? Jawabannya jelas hampir tidak ada. Alasan mengapa Elux bisa melakukan ini adalah karena dia memiliki bakat dan ketertarikan yang cukup untuk memahami. Pada saat yang sama, ada cukup banyak kebencian yang mendukung tindakannya. Dia adalah Scion of Light yang jatuh, tapi mengapa dia jatuh? Setelah saya mengetahui seluruh alasan untuk ini, saya harus membela dia. Malapetaka tidur saat itu datang dari kita manusia. Kami telah menciptakan bencana ini untuk diri kami sendiri. Narasi Long Haoshen sangat menarik. Ketika dia mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub di dalam. Senior Elux, Anda menyelamatkan hidup saya dan memberikan kekuatan Anda kepada saya dan Chair. Anda sudah menyadari tindakan Anda di saat-saat terakhir. Karena itu masalahnya, saya akan membela Anda hari ini. Meskipun kamu sudah mati, aku masih harus memastikan kamu bisa pergi dengan sedikit lebih tenang. Long Haoshen dan Chair sama-sama berhutang budi kepada Elux. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya, bantuan yang dia berikan kepada mereka memang terjadi. Selain itu, pertobatan terakhir Elux dan sangat menyentuh mereka. Kesempatan saat ini adalah kesempatan bagi Long Haoshen untuk membela dia. Semua orang pasti merasa aneh mengapa saya tahu ini. Kita harus mulai dari awal untuk memahami hal ini. Ketika secercah harapan kami masih di kelas komandan, kami pernah menerima misi untuk menyelidiki Gua Desolate yang ditemukan oleh iblis. Setelah kami menerima misi tersebut dianggap tidak dialokasikan dengan benar, yang menyebabkan serangkaian kejadian di menara misi pasukan pemburu iblis. Namun, kami menyelesaikan misi. Sekarang Long Haoshen adalah ketua serikat, tidak perlu menyembunyikan beberapa hal lagi. Terlebih lagi, masalah menara keabadian telah selesai dengan sempurna. Lagi pula dia tidak takut menyebutkannya. Segera, Long Haoshen memberitahu semua orang bagaimana mereka menemukan menara keabadian di Gua Desolate dan menjadi pewaris menara keabadian, serta bagaimana mereka berlatih di menara keabadian dan secara bertahap menemukan kebenaran tentang menara keabadian. Dia hampir menyebutkan bagaimana dia mati dalam pertempuran melawan iblis pada akhirnya, dan bagaimana dia dibawa ke menara keabadian oleh Chair untuk dihidupkan kembali. Itu pada dasarnya adalah rahasia terbesarnya. Sekarang setelah dia menyebutkannya, dia tidak hanya ingin membersihkan nama Elux, dia juga ingin eselon atas serikat pekerja memahami mengapa regu pemburu iblis mereka memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini adalah cerita Elux.
Persis karena dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit dan dendam dari keluarganya yang dimusnahkan yang membuatnya berada di jalan yang tidak bisa kembali. Kesalahannya tidak dapat dimaafkan, tetapi saya perlu menanyakan semua pertanyaan ini kepada Anda. Apakah ahli nujum benar-benar terlahir jahat? Kisah Long Haoshen sangat menarik dan sangat menyentuh. Terutama ketika dia menyebutkan bagaimana Cair menggendongnya di punggungnya dan melewati tebal dan tipis di menara keabadian dengan secercah harapan untuk menghidupkannya kembali. Itu sangat menyentuh hati semua orang yang hadir. Awalnya, banyak orang percaya bahwa Long Haoshen memiliki kultivasinya saat ini karena anugerah alaminya, semua karena konstitusinya sebagai Sion of Light. Hanya ketika mereka mendengar ceritanya, mereka mengerti betapa banyak rasa sakit yang dia alami saat kekuatannya meningkat, dan mengapa dia menghilang di antara iblis begitu lama. Tinju Long Xingyu sudah menjadi putih pucat karena mengepal terlalu keras. Kukunya tertanam dalam di tangannya saat air mata mengalir di pipinya tak terkendali, menetes ke pakaiannya. Ketika Long Haoshen melihat penampilan sedih ayahnya, cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, sepertinya ada sedikit kelegaan. Namun, tidak ada yang memperhatikan perubahan kecil di wajahnya. Itulah akhir dari ceritaku. Itu ceritaku. Sebagai ketua serikat, saya juga percaya rahasia ini harus diungkapkan sebagai tanggung jawab saya kepada serikat. Tentang pahlawan abadi, saya percaya bahwa kita dapat meminta mereka untuk bertarung, untuk melepaskan kekuatan terakhir mereka untuk serikat pekerja. Saya percaya para pendahulu kita telah menunggu sangat lama untuk hari ini. Namun, demi keamanan, saya akan pergi ke Gunung Suci Ksatria terlebih dahulu dan mengkonfirmasi situasi mereka. Hanya jika mereka benar-benar bisa bertarung dan masih berpikiran jernih, mereka bisa diizinkan masuk ke medan perang. Mereka adalah pahlawan sejati aliansi. Saya pikir tidak hanya kita tidak harus menyembunyikan masalah ini dari orang-orang biasa, kita juga harus mengumumkannya secara terbuka. Terkadang, kita tidak perlu terlalu konservatif. Jadi bagaimana jika mereka adalah undead? Mereka adalah pahlawan aliansi. Pahlawan kita telah menawarkan hidup mereka untuk aliansi, jadi mengapa mereka harus tetap bersembunyi ketika mereka masih berjuang untuk aliansi setelah kematian, sehingga orang-orang yang mereka lindungi bahkan tidak tahu tentang mereka. Saya percaya orang-orang biasa akan mengerti selama kita berusaha untuk mengumumkannya.